Elkior ya. Terima kasih Elkior. Ya. Kita hari ini sudah ada siapa? Karisina. Saya semuanya hadir kan? Semuanya hadir ya. Masih ingat itu punya pelajaran di pertemuan sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah jelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia ada salah satu organ yang berperan penting apa saja? Jantung kan? Jantung itu merupakan organ dari sistem peredaran darah. Kalau hidup sistem apa ya? Pernapasan, sistem pernapasan. Jadi di sebelumnya itu kita sudah lihat tentang sistem peredaran darah, organ sistem peredaran darah. Nah di hari ini kita akan pelajari lagi, tapi sebelumnya ada gambar yang akan Ibu kasih tunjuk. Nah kira-kira dari gambar ini ada dua gambar ya. Ada gambar yang pertama ini ada kaki, di kaki ini kan ada seperti urat-urat begini ya. Kira-kira ini gambar apa yang pertama? Varises. Jadi ini kaki dari seseorang yang terkena varises, Pak. Dia punya aliran darahnya tidak lancar ya. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa ya? Jantung, organ jantung. Organ jantung ini dia sangat berperan penting dalam proses peredaran darah. Nah dari kedua gambar ini mau menjelaskan kepada kita bahwa itu merupakan salah satu kelainan atau gangguan pada kita punya sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah juga dia mengalami gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan juga ya. Nah untuk materi hari ini kita akan lihat dia punya kompetensi dasarnya, yaitu masih tetap sama, yaitu kita akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, sistem sirkulasi ini sama dengan sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kalau misalnya kalian dengar kata sirkulasi itu sama dengan sistem peredaran darah. Nah, indikator yang akan kita capai di hari ini ada dua. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi, dan kita akan melihat atau mengidentifikasi tentang teknologi yang berkaitan dengan kita punya kesehatan sistem sirkulasi. Jadi ada teknologi-teknologi yang akan digunakan. Itu kompetensi dasar serta indikator yang akan kita lihat. Nah, kita akan lihat, jadi sebelum kita masuk dalam pembagian kelompok dan juga pembagian KPD, kita akan melihat materi ini yang berikut, yaitu tentang kelainan atau gangguan pada kita punya sistem peredaran darah ini. Apa-apa saja gangguan-gangguan pada kita punya sistem peredaran darah itu. Nah, dibilang bahwa sistem peredaran darah manusia ini dia mengalami gangguan-gangguan atau kelainan. Kita punya sistem peredaran darah, alat-alat peredaran darah ini tadi dibilang apa saja alat peredaran darahnya, salah satunya apa? Jantung. Kita punya jantung. Jantung, kemudian kita punya apa lagi? Pembuluh darah. Nah, di bagian jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini ada terjadi kelainan. Kelainan ini ada yang bersifat faktor menurun dari dia punya orang tua kepada dia punya anaknya, kan? Atau ada juga dari faktor apa? Misalnya makanan, kan? Bisa mengalami gangguan. Nah, di sini dibilang bahwa ada beberapa gangguan. Yang pertama itu apa? Kalau orang yang kekurangan darah itu biasa disebut sebagai apa? Pernah dengar? Anemia, iya benar, apa?
anemia, jadi dia kekurangan sel darah merahnya, dia punya hemoglobinnya lah, yang disebut sebagai anemia. Kemudian ada pernah kalian dengan kata leukemia? Belum? Nah, kalau misalnya kalian sering nonton TV, kalian pasti ada pernah lihat salah satu artis dia punya anak itu terkena leukemia. Artis itu dia nama Dinada lah, leukemia, jadi itu kanker kan? Nah, kemudian ada lagi kalau orang yang dia punya tensinya tinggi, itu berarti hipertensi, berarti darah tinggi lah. Sama di rumah ada orang tua darah tinggi. Kalau misalnya ada bapak atau mama lah, kalau sudah umur pasti kita kalau misalnya lihat orang tensi ada yang tensinya tinggi. Begini dia ada yang marah-marah tidak jelas karena pasti dia punya tensinya tinggi lah. Jadi hipertensi itu juga termasuk salah satu gangguan pada kita punya sistem peredaran darah. Kemudian ada lagi yang dikatakan sebagai hemofilia, sklerosis dan varises. Varises itu yang tadi di gambar awal itu lah, dia punya bagian petisinya. Nah itu merupakan gangguan-gangguan pada kita punya sistem peredaran darah. Kemudian dibilang bahwa leukemia yang tadi ibu bilang itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena kita punya produksi sel darah putih itu dia berlebihan. Jadi kalau kita belajar sistem peredaran darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping-keping darah. Jadi kita punya tubuh itu harus sel darah merahnya yang harus banyak. Kalau sel darah putih ini jangan dia melebihi dari sel darah merah. Sel darah putih ini dia punya tugas hanya sebagai apa? Antibodi lah untuk membunuh kuman-kuman penyakit di dalam kita punya tubuh. Jadi dia sebagai antibodi. Jadi kalau dibilang bahwa sel darah putih produksinya berlebihan dan tidak terkendali, dia akan menyebabkan fungsi normal darah akan menjadi terganggu. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan itu dia akan mengganggu lah. Jadi kalau kita punya produksi sel darah putih di dalam tubuh ini, dia punya produksinya terlalu banyak tanpa terkendali, berarti dia akan mengganggu. Jadi dibilang bahwa sel-sel leukemia adalah sel yang tidak normal yang tertimbun di dalam kita punya sumsum tulang belakang. Kemudian dia bekerja menghancurkan dan menggantikan sel-sel yang menghasilkan sel-sel yang baru dan menghasilkan sel darah yang normal. Jadi kalau misalnya sel darah putih dia terlalu banyak, dibilang bahwa dia akan tertimbun di dalam kita punya sumsum tulang belakang. Dan dia bekerja untuk menghancurkan dan menggantikan sel-sel yang normal, sehingga orang yang akan terkena yang namanya leukemia. Kemudian di sini ada dia punya ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu dia akan terjadi pendarahan pada hidung atau mimisan. Tapi yang sering-sering itu ada orang yang biasa mimisan juga lah. Mungkin dia karena kena panas dia mimisan, tapi itu bukan kan? Kalau yang dia sering-sering itu berarti harus dicek ke dokter. Nah di sini dibilang bahwa dia punya ciri-cirinya orang yang terkena leukemia ini dia terjadi pendarahan pada dia punya hidung karena disebabkan oleh sel pembekuan darahnya tidak diproduksi dengan cukup. Karena dibilang bahwa dia terlalu didominasi oleh sel darah putih sehingga dia bisa cepat sering mimisan. Itu dia punya ciri-cirinya. Kemudian penderitanya rentan terinfeksi virus dan bakteri, jadi ciri-ciri dari leukemia ini. Kemudian dibilang bahwa dia sering mengalami nyeri pada tulang dan persendian. Kemudian terjadi pembengkakan pada dia punya kelenjar-kelenjar limfa dan dia kesulitan bernafas dan ada beberapa dia punya ciri-cirinya. Kemudian yang berikut cara mencegah dari leukemia. Di sini ada dia punya caranya. Yang pertama yaitu menghindari mengkonsumsi makanan yang tercemar herbisida. Herbisida misalnya dari pupuk-pupuk, jadi dibilang menghindari. Kemudian pestisida, dianjurkan untuk makan makanan yang organik, jadi harus yang sehat. Kemudian hindari radiasi penyinaran matahari pada siang hari dan hindari melakukan kemoterapi. Kemudian jaga berat badan tetap ideal. Itu cara mencegah dari leukemia. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi yang tadi Ibu bilang lah, dia punya tensinya naik lah, darahnya naik. Dia bahwa dia punya tekanan darahnya tinggi. Atau hipertensi berarti tekanan darah di dalam dia punya arteri-arterinya, pembuluh-pembuluh darah kan.
Pembuluh darah, arteri ini adalah pembuluh darah yang mengambil darah dari jantung ke dan memompa kita punya seluruh seluruh jaringan dan organ-organ tubuh itu kalau punya arteri. Kalau di kelas IPA kita lihat ya. Kemudian selain hipertensi, tadi ibu bilang juga ada hemofilia. Nanti kalian tanya, ibu hemofilia itu apa ya? Kayaknya baru dengar. Tadi kita baru dengar kata leukemia. Sekarang kita lihat dengar lagi hemofilia. Hemofilia itu merupakan suatu penyakit keturunan. Jadi dia diturunkan dari orang tua kepada dia punya generasinya. Dia dapat diturunkan dari ibu kepada dia punya anak-anaknya. Kemudian dibilang bahwa hemofilia ini, darah pada seseorang menderita hemofilia, dia tidak dapat membeku. Jadi hemofilia ini ketika seseorang terkena hemofilia, kalau dia punya tangan ada luka atau dia mengalami luka, dia punya darah itu sukar untuk membeku. Kalau misalnya kita yang normal, ketika kita potong tangan atau kita berdarah, kita punya darah cepat membeku, kan? Kenapa tadi cepat membeku? Karena kita punya apa? Tadi kan ibu bilang bahwa ada saudara merah, saudara putih, ada keping-keping darah, betul? Karena keping-keping darah yang bertugas untuk supaya ketika kita terluka, dia cepat membekukan, jadi tidak sampai keluar banyak, kan? Nah, dibilang bahwa hemofilia ini berarti dia punya darah itu sukar untuk membeku, susah. Jadi proses pembekuan darahnya pada penderita hemofilia ini tidak secepat seperti orang normal, orang yang sehat yang tidak hemofilia. Jadi katakan seperti itu ya. Jadi bisa paham hemofilia itu apa? Orang yang dia punya darahnya sukar membeku. Tadi kalau leukemia itu apa? Kanker darah. Dia punya sel darah putih itu cepat, dia berkembang lebih banyak dari kita punya sel darah merah. Jadi itu hemofilia ya. Kemudian dibilang ada sklerosis, kemudian ada varises. Karena varises ini adalah perbesaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Jadi kita punya betis ini kan. Biasanya karena kita lihat di orang tua ya, misalnya mama atau misalnya bapak, biasanya kadang kita lihat itu ya. Jadi itu merupakan pembesaran kita punya pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena akibat kantung dan pembuluh darah vena. Sebagaimana kita ketahui, pembuluh darah vena ini dia memiliki semacam kantung yang bisa membuka dan menutup. Nah, di sini dibilang bahwa apabila pembuluh balik ini tidak berfungsi dengan baik, maka darah yang seharusnya mengalir ke atas tubuh menuju jantung, sebagian akan mengalir turun oleh gaya berat darahnya. Darah yang mengalir balik ini akan mengalir balik turun oleh gaya berat darahnya. Jadi artinya bahwa ketika untuk supaya kalian kena varises, misalnya kalian jalan jauh atau habis olahraga, tidak boleh ketemu duduk baru lipat kaki, tidak boleh duduk baru lipat kaki. Nanti dok orang tua bilang bahwa punya darah dia tidak bisa mengalir dengan baik, kan? Nah itu di varises. Kemudian ada juga di sini tentang kalau di bagian jantung, yaitu ada jantung koroner. Tersumbatnya kita punya di sini dibilang bahwa tersumbatnya arteri koroner, sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Kemudian dibilang bahwa jantung koroner ini disebabkan oleh ada kebiasaan-kebiasaan. Misalnya apa? Kebiasaan merokok. Apalagi makanan. Nah, makanan dan makanan yang bagaimana ya ibu? Makanan yang bagaimana ya? Ya ada ya? Lagi berkolesterol tinggi. Nah, makanan yang berkolesterol tinggi. Kemudian apa lagi? Faktor apa lagi dibilang itu? Kegemukan. Lalu diabetes mellitus, tekanan darah tinggi. Ini juga penyebab sampai ada jantung koroner. Kemudian di sini dibilang bahwa, nah itu beberapa penyakit atau gangguan atau kelainan pada kita punya sistem peredaran darah. Ya, yang berikut yaitu teknologi. Teknologi yang berkaitan dengan kita punya sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Di sini yang pertama itu ada yang dikatakan dengan teknologi elektrokardiograf.
sistem peredaran darah manusia yang digunakan dalam dunia klinis. Ini yang disebut sebagai elektrokardiograf. Ini dia memiliki fungsi untuk mengetahui struktur dan sistem peredaran darah manusia, mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah di dalam kita punya aliran pembuluh darah. Jadi dia akan mendiagnosa, dia akan mendeteksi. Kemudian menggunakan teknologi elektrokardiograf ini seorang praktisi kesehatan, dia tidak perlu memasukkan dia punya alat kedokteran ke dalam kita punya tubuh lagi, tapi dia bisa memanfaatkan gelombang ultrasonik. Kalau misalnya kalian pernah lihat orang USG mau bisa lihat jantung di dalam kandungannya, dokter cuma taruh alatnya di atas begitu ya kan? Nanti dia bisa lihat di komputer saya lah, bisa kelihatan kan? Nah itu juga alat-alatnya hampir sama seperti itu ya. Jadi tidak perlu kau masuk alat ke dalam kita punya tubuh untuk lihat kita punya jantung atau organ yang di dalam, tapi mereka menggunakan alat yang tadi ya, tinggal taruh saja lalu bisa melihat kita punya bagian sistem peredaran darahnya. Nah di sini dibilang bahwa kemudian ada teknologi angioplasti dan yang berikut ada teknologi transplantasi jantung. Kita punya jantung, jadi jantung ini juga pasti ada yang rusak juga. Yang tadi misalnya ada kebiasaan sehingga membuat kita punya jantung yang rusak, misalnya karena dia terlalu berat atau karena dia penyakit kronis sehingga membuat dia punya jantung yang bisa rusak. Tapi kalau orang yang dia punya uangnya banyak, dia pasti akan bisa melakukan transplantasi jantung karena ini membutuhkan biaya bukan sedikit, biaya sangat banyak, Pak. Nah, di sini dibilang bahwa apa itu transplantasi jantung? Transplantasi jantung. Nah, di sini transplantasi jantung ini merupakan salah satu tindakan medis yang perlu diambil seseorang untuk menggantikan dia punya jantung yang sudah rusak. Caranya yaitu dia harus mengambil donor jantung dari orang lain, kan? Tapi orang yang sudah meninggal, kan? Tidak bisa orang yang masih hidup, kan? Jadi orang yang sudah meninggal tapi mungkin orang itu sudah harus buat perjanjian, kan? Oh, misalnya ada orang yang bilang bahwa sebelumnya meninggal jantungnya mendonor, kan? Jadi itu transplantasi jantung. Jadi bukan saja yang kita belajar di peredaran darah itu bukan saja ada kita bisa mendonorkan darah ke orang lain, tapi jantung juga bisa didonorkan ke orang lain. Tapi sebelum donor dia harus cek dulu apakah orang ini punya jantung sehat atau tidak, kan? Dia cocok untuk menerima atau tidak pendonornya ini. Jadi harus diperiksa sebelumnya sebelum mendonorkan dia punya jantung, dicek terlebih dahulu. Dicek terlebih dahulu ya. Kemudian ada yang berikut lagi terapi gen. Nah itu ada beberapa teknologi yang digunakan. Nah di saat ini ada ibu akan bagi LKPD, kita akan lihat ada permasalahan yang akan kita selesaikan. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Jadi kelompok kita bagi menjadi 4 kelompok. Kita berhitung 1, 2, 3, 4. Baru yang kelompok 1 dia yang hitungan ke-1 dia kelompok 1, hitungan kedua dia kelompok 2, kan? Bisa? Oke, mulai dari verde, Servin. 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Berarti kelompok 1 dia ada bagian satu orang, kan? Oke, berarti bagaimana kita bagi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sebelah sini lah. Oke, silakan. Bingung nggak? Berarti dia bikin mejanya untuk kita diskusi. Model mejanya berapa? Ya, atau mejanya untuk bagaimana
kelompok ketiga ini kelompok Masih nomor berapa? Ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan jadi permasalahannya kelompok satu kan? Kelompok satu dia punya permasalahan, dia bisa baca di tadi itu sudah bagi RKPD-nya itu dibilang bahwa dalam hidup seseorang tidak terlepas dari kelainan atau penyakit yang terjadi pada tubuhnya. Dalam beberapa orang diantaranya mengalami gangguan atau penyakit pada sistem sirkulasi. Ada satu kasus, satu keluarga dia punya ada satu keluarga seorang suami istri ini ada nama Kini dan Mono. Mereka menikah di tahun 2014. Lalu mereka berencana memiliki 3 orang anak. Setelah 1 tahun menikah, Kini dia melahirkan anak pertama dengan kondisi mengalami anemia berat. Setelah anak pertamanya berumur 11 bulan, ini dia mengandung anak kedua, tetapi sayangnya anak kedua meninggal sebelum dilahirkan. Dikenal sebagai erythroblastosis fetalis. Kemudian ketika dia mengandung anak ketiga juga meninggal. Jelaskan penyebab anak kedua maupun anak ketiga pasangan tersebut meninggal. Nah, itu kelompok satu punya tugas. Jadi dari permasalahan ini kalian bisa lihat bahwa kira-kira anak yang kedua, anak yang ketiga itu meninggal karena apa kan? Bisa paham? Lalu kelompok yang kedua dia akan membuat pasangan. Kira-kira dari satu dia akan berpasangan dengan apa dan seterusnya lah. Kelompok yang ketiga di situ ada gambar kan? Ada gambar. Dia akan lihat permasalahan yang ketiga itu dan di permasalahan keempat ada gambar juga yang akan kalian lihat lah. Bisa? Oke, bisa lah. Nanti silakan kalian kerja. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah 10 menit kita akan membahas permasalahan yang ada. Nanti dari kelompok lain yang dia tidak mengerti, dia bisa bertanya. Ya silakan ibu kasih waktu 10 menit. Kalian bisa berdiskusi dengan teman. Ini kan nomor berapa? Nomor 3. Nanti bisa tentukan siapa yang moderator sampai nanti bagaimana moderator. Nanti tentukan siapa yang masuk moderator.
Oke, bagaimana, ada yang mau bertanya? Bisa mengerti? Bisa. Tugas. Tinggal 5 menit lagi ya. Bisa? Oke, sudah? 5 menit sudah berlalu. Ibu minta kelompok 1. Kelompok 1 untuk bahas duluan. Kelompok 1 kalau bahas, nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin ketika dorang bahas, nanti ada yang belum mengerti bisa bertanya ya. Kelompok 1 bisa? Bisa, silakan. Apa yang moderator ya? Moderator? Ya? Ya, di tempat saja. Di tempat saja ada otomatis dari kami. Setiap manusia memiliki 4 kelompok golongan darah O, A, B, dan AB dengan resus positif atau negatif. Para calon ibu dan ayah perlu mengetahui golongan darah masing-masing. Ini penting untuk menghindari kelainan darah pada bayi berlahir seperti erythroblastosis fetalis. Ini mengutip dari Stafford Clinton. Erythroblastosis fetalis atau penyakit hemolitik
bayi baru lahir adalah kondisi ketika sel darah merah eritrosit bayi rusak dengan cepat. Bila diartikan secara kata terkata, hemolytik adalah sel darah merah yang pecah. Eritoblastosis adalah membuat sel darah merah yang bermatang, sementara fetalis adalah janin. Jadi eritoblastosis fetalis adalah rusaknya sel darah merah janin. Penyebab eritoblastosis fetalis bisa terjadi ketika ibu dengan rhesus negatif melahirkan bayi dari ayah yang rhesusnya positif. Jika faktor rhesus bayi positif seperti ayahnya, ini bisa menimbulkan masalah bila sel darah merah bayi bertabrakan dengan rhesus ibu yang negatif. Mengutip dari Philip Glenbrook, orang dengan rhesus positif memiliki faktor RH yang berisi protein pada sel darah merah. Sementara itu, orang dengan rhesus negatif tidak memiliki faktor tersebut. Faktor RH ini bisa orang tua wariskan ke anaknya melalui gen, dan janin bisa menerima faktor RH dari ayah atau ibu. Sederhananya, perbedaan rhesus menyebabkan sel darah putih itu melawan sel darah merah bayi. Sistem kekebalan tubuh ibu dengan rhesus negatif melihat sel darah merah bayi dengan rhesus positif sebagai benda asing. Kekebalan tubuh ibu membuat antibodi untuk melawan dan menghancurkan sel darah merah bayi yang dianggap sebagai benda asing. Saat antibodi ibu menghancurkan sel darah merah pada bayi yang akan menjadi sakit selama kehamilan. Faktor risiko eritoblastosis fetalis, ada beberapa hal faktor yang bisa meningkatkan risiko janin mengalami eritoblastosis fetalis. Berikut beberapa di antaranya: rhesus ibu negatif tetapi rhesus bayi negatif dan belum menjalani pengobatan. Tidak ada jelas. Bisa paham semua? Saya dulu. Oke, berikut kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Berarti yang berikut kelompok 2. Siap-siap kelompok 3 dan kelompok 4. Yang baik, selamat pagi teman-teman dan guru. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya sebagai presens. Kenalkan, nama saya Lusina Tabwa. Perkenalkan, nama saya Mika Sifumus Mantap. Saya di sini sebagai Birawi. Perkenalkan, nama saya Letiana Mantan sebagai Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang jerogelah penyakit dan kelainan yang terdapat pada kolom A dengan kenyataan. Pada kolom B ada hubungan dengan penyakit dan tersebut. Yaitu yang pertama, aterosklerosis,
aterosklerosis itu dengan terlalu banyak mengonsumsi makanan berkolesterol sehingga menumpuk dalam arteri. 2. Anemia. Anemia berpasangan dengan B, yaitu kandungan hemoglobin dalam darah rendah. 3. Hipertensi berpasangan dengan F, yaitu tekanan darah dalam arteri tinggi. 4. Hemofilia itu berpasangan dengan A, yaitu darah sukar mengikut saat luka. 5. Leukemia. Leukemia berpasangan dengan A, yaitu bertambahnya sel darah putih yang tidak bisa dikendalikan sehingga memakan sel darah merah. Yang keenam, thalassemia berpasangan dengan E, yaitu daya ikat eritrosit, terdapat O2 rendah karena kegagalan pembentukan hemoglobin. 7. Varises. Varises berpasangan dengan C, yaitu membengkakkan vena pada daerah kaki. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu fasil, berpasangan dengan G, yaitu membengkakkan vena di sekitar anus. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin dari Ibu Kayu ada yang mau bertanya. Semoga ada bertanya. Tidak ada. Jelas? Biar kita pegang tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oh, yang sana. Berarti ini kelompok 4. Lanjut. Selamat siang teman-teman. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, kami memperkenalkan nama saya Martina dari Sampai. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Marcelina dari Kinamanta. Saya sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya William Baru. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nurhenda. Saya sebagai anggota. Waktu saya pergi ke presenter. Sesuai namanya kardiografi atau USG jantung struktural secara atau metode pemeriksaan kondisi kesehatan jantung menggunakan gelombang suara berkondisi tinggi, ultrasound untuk menangkap gambaran struktur organ jantung. Penyakit jantung masih menjadi penyakit yang paling mematikan di dunia. Posisinya sebagai pembunuh nomor 1 di dunia. Tak tergolongkan dari tanah ke tahun ke tahun. Dia membuktikan betapa seriusnya penyakit ini tanpa penanganan dan pengobatan yang tepat. Penyakit jantung dapat berdampak fatal pada penderitaannya menjadi kesehatan jantung. Ini mulai dengan menyokong pola makan menjadi asupan makanan serta aktivitas fisik sesuai dengan
aneurisisi penyakit jantung itu adalah melakukan tindakan ekokardiografis ketika rasionalisasi diceritakan banyak mengubah hasil pemeriksaan menggunakan perangkat ekokardiografis atau yang kemudian disebut diagram wilayah monitor. Nilai dan kemudian akan dibaca oleh dokter. Dan apabila hasil pemeriksaan USG jantung ditemukan selain pada organ tersebut, maka akan dilakukan penanganan media lanjut. Dilakukan pemeriksaan ekokardiografis ini penting karena bisa dilakukan pada usia mulai remaja hingga lansia. Tidak ada aneurisma yang terjadi setelah merusak USG jantung sehingga menyebabkan masalah. Yang baik itu adalah diskusi kami. Baik dari teman-teman, dari dulu ada pertanyaan. Sudah. Ya, yang terakhir kelompok 4. Ya baik, sampai teman-teman, sampai guru. Kami dari kelompok 4 akan membawa dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebenarnya nama saya Adam Mansir sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Katrina Pamangkura sebagai Bagaimana nama saya sebagai Pada membaca saya persilakan. Silakan nomor 4. Nomor 4 silakan. ya baik, saya akan melakukan hasil. Penyebab paling umum dari pertama meliputi kanker, penyebab menblokir bulu getah bening, lymphedema pun dapat terjadi. Misalnya tumor yang tumbuh di dekat kelenjar getah bening atau tubuh getah bening dapat membesar sehingga menghalangi cairan getah bening. Pengobatan radiasi untuk kanker. Radiasi dapat menyebabkan jaringan parut dan radang kelenjar getah bening atau di getah bening. Kemudian dalam operasi kanker, kelenjar getah bening sering diangkat untuk melihat apakah
Namun hal tersebut tidak selalu mengakibatkan limfedema parasit di negara berkembang, khususnya di daerah tropis. Penyebab paling umum dari limfedema adalah infeksi cacing seperti dengan yang menjadikan ini. Gejala limfedema pada tahap awal sering tidak disadari oleh penindakannya. Seiring dengan perkembangan penyakit, terdapat beberapa gejala yang umumnya dialami oleh mengidap limfedema, antara lain pembengkakan pada lengan atau tungkai, termasuk pergelangan dan jari, nyeri pada bagian yang dibengkak atau terluka, bergerak, merasa berat atau kaku, mudah tersengat. Ya, silakan ada. Ya baik, ini Demikian hasil presentasi kami. demikian juga presentasi kami dari saat ini. Dari pemerintah. Mungkin dari bertanya dan bertanya dua ya. Kalian tulis ya, yang lain tulis. Kami dengan tugas saya sebagai guru dua menentukan apakah yang terjadi saat darah putih lebih banyak daripada darah merah pada manusia? Pembukti dia tidak bisa. Pada itu lambat kasih, jadi harus ke sini. Iya, nanti berkata jawab sama-sama. Yang berikut, kelompok. Berapa lagi ada yang bertanya? Baik, kemudian untuk bertanya, apa itu Lymphedema. Tadi kelompok 4 tadi jawabnya punya penyebab toh, tapi kelompok 4 belum bilang apa itu lymphedema. Jadi nanti kelompok lain bingung toh. Kira-kira apa itu lymphedema? Apa ya itu lymphedema? Bisa sama-sama kalian carikan punya jawabannya. Sama-sama kalian cari, mungkin ada
pengertian yang tadi. Baru tadi ada kelompok berapa lagi? Kelompok 2 tadi tanya tentang tadi ada tulis kan tidak? Ada itu. Ini tadi ada tanya bahwa apa yang terjadi kalau darah putih dia lebih banyak dari darah merah. Tadi kamu jelaskan lah. Tadi sudah jelaskan tadi tuh kalau darah putihnya dia terlalu banyak tanpa ada kontrol bisa terkena apa tadi? Leukemia, kan? Iya, bisa terjadi itu. Oke, kelompok yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, sekarang dulu kelompok 4. Iya, jadi dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita sudah bahas bersama, nah itu merupakan gambar-gambar pada kita punya sistem peredaran darah. Misalnya pada kelompok 1 yang tadi itu mengalami apa tadi? Erythroblastosis fetalis, sehingga ibu yang tadi bilang bahwa dia melahirkan kemudian dia punya anak yang ketika dia anak kedua ketiga meninggal itu, dan ternyata ada kelainan pada dia punya darahnya kan? Sehingga yang tadi dia mengalami erythroblastosis fetalis. Jadi sehingga dia punya anak tadi bisa meninggal di dalam kandungan karena terjadi permasalahan antara dia punya sel darah merah kan? Ya, kemudian di kelompok 3 tadi dia punya bagaimana? Kelompok 3 tentang teknologi pada sistem peredaran darah, yaitu dengan melakukan tadi apa? Ekokardiografi, USG begitu kan? Bisa jadi itu teknologi pada kita punya sistem peredaran darah untuk mengecek kita punya jantung. Kemudian kelompok 4 tadi, kelompok 4 punya permasalahannya tentang limfedema, terjadi pembengkakan pada kita punya bagian kaki, kemudian bagian tangan. Nah itu dia punya penyebabnya yang paling umum, misalnya karena ada orang yang terkena kanker ataupun karena pengobatan radiasi untuk kanker, atau misalnya ada pembedahan, atau misalnya ada parasit, sehingga dia punya sistem peredaran darahnya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi dari kita punya pembelajaran hari ini ada yang bisa buat kesimpulan tentang gangguan atau kelainan pada kita punya sistem peredaran darah dan juga teknologi yang digunakan untuk kita punya sistem peredaran darah. Kira-kira kita bisa bikin kesimpulan? Oh, kelompok di kelompok 4, sekarang mau buat kesimpulan, silakan. Kesimpulan yang kita dapat pelajaran hari ini kan? Kira-kira hari ini apa yang kita pelajari? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah, yaitu leukemia, hemofilia, paresis, sklerosis. Leukemia adalah keadaan pada sel darah putih yang jauh di atas ambang normal. Hemofilia merupakan kelainan pada proses pembekuan darah. Paresis merupakan gangguan pada pembuluh vena, yaitu terjadi pelebaran pembuluh vena. Sklerosis adalah penyakit karena pembuluh darah arteri yang mengeras. Iya. Dari kesimpulan ini ada lagi yang mau kamu tambah? Ada teman lain lagi yang bisa tambah kesimpulannya? Tidak. Ya, jadi sampai di sini kita punya pertemuan, bisa paham? Bisa, Ibu. Bisa?
ada teknologi apa lagi yang digunakan. Kemudian penyakit-penyakit apa lagi yang terdapat pada gangguan penyakit atau gangguan yang terdapat pada kita punya sistem peredaran darah. Selain yang tadi kita sudah bahas, selain yang tadi Ibu sudah kasih juga lah, ada leukemia, ada hemophilia, ada varises, hipertensi. Selain itu apa lagi yang bisa kalian cari? Oke, sampai di sini kita punya pertemuan. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Itu